Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, selamat pagi. Selamat datang dalam program pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh KKG Harjamukti Kota Cirebon. Ya, sebelum mulai, perkenalkan nama Bapak adalah Bapak Ahmad Fauzi dari SD Cirebon Islamic School. Ya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajarannya, seperti biasa Bapak selalu ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, yang pertama, kalian jangan lupa untuk selalu memakai masker. Kemanapun kalian berada, kalian harus selalu memakai masker. Kemudian yang kedua, selalu mencuci tangan, ya, karena ketika kita ingin atau sudah melakukan kegiatan, tangan kita kotor dan kita harus mencuci tangan kita dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menjaga jarak minimal 1,5 meter atau 2 meter. Nah, kemudian yang ketiga adalah jauhi kerumunan. Ya anak-anak, jauhi kerumunan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Kemudian selanjutnya kita harus selalu menjaga kesehatan kita dengan cara berolahraga. Nah anak-anak, selanjutnya adalah dengan makan makanan yang sehat. Tahu 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Kemudian selanjutnya kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita sebaiknya membaca doa dulu sebelum belajar. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Nah anak-anak, kita harus persiapkan dulu apa saja yang kita perlukan untuk memulai pelajaran hari ini. Yang pertama harus kita siapkan adalah jurnal harian, buku pelajaran, dan alat tulis. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan membahas tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 5 dan 6. Oke, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di awal masa kemerdekaan Indonesia menggunakan diagram. 2. Setelah membaca teks berdiskusi, siswa mampu menulis makna upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera di masa awal kemerdekaan Indonesia dalam bentuk diagram. 3. Setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mengidentifikasi gerakan dan pola lantai pada tari indang. Keempat, setelah mengamati gambar, membaca penjelasan, dan memperhatikan peragaan oleh guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan dan pola lantai pada tari indang. 5. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini.
6. Setelah membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menulis cerita tentang contoh manfaat persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat NKRI dalam bentuk buku mini. Selanjutnya, 7. Setelah membaca buku mini yang ditulis teman tentang cerita manfaat persatuan dan kesatuan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku. Terakhir, setelah membaca buku mini yang ditulis teman, siswa mampu menulis komentar tentang penggunaan kalimat efektif dan kosakata baku dalam cerita tersebut. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang proklamasi kemerdekaan atau tentang Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, anak-anak, pada saat kemerdekaan Indonesia itu, setelah kemerdekaan Indonesia, masih banyak beberapa kejadian-kejadian atau tragedi-tragedi yang terjadi pada Indonesia. Khususnya misalkan beberapa perang-perang yang ada di Indonesia seperti Perang Ambarawa, kemudian Bandung Lautan Api, kemudian juga ada beberapa perundingan-perundingan, yaitu perundingan Linggarjati dan lain-lain. Nah, anak-anak, ternyata setelah kemerdekaan Indonesia juga masih harus banyak mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera untuk rakyat Indonesianya. Nah, di sini kita akan belajar tentang upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Nah, pada saat itu atau setelah kemerdekaan terjadi, Indonesia itu sedang berupaya dalam mengembangkan khususnya ekonomi Indonesia itu sendiri. Bagaimana agar rakyatnya sejahtera, kemudian bagaimana agar beberapa bekas-bekas jajahan dari Jepang atau Belanda itu hilang. Nah, kebijakan-kebijakan Indonesia yang pertama itu adalah kebijakan Uang Republik Indonesia atau biasa disingkat ORI. Nah, apa sih Uang Republik Indonesia itu? Uang Republik Indonesia adalah pemberlakuan mata uang Indonesia sebagai alat tukar resmi. Nah, anak-anak, ternyata Indonesia juga kebijakan Indonesia yang pertama itu adalah kebijakan uang republik. Jadi pada saat itu Indonesia itu sedang berpikir bagaimana apa yang harus dilakukan sebagai alat tukar resminya. Sebelumnya itu ada yang namanya barter. Barter itu kan alat tukar menukar barang. Nah, kemudian setelah itu Indonesia mengeluarkan kebijakan baru, yaitu kebijakan Republik Indonesia atau kebijakan Uang Republik Indonesia, ya. Nah, Uang Republik Indonesia ini yaitu berlaku untuk mata uang Indonesia sebagai alat tukar resmi. Nah, kemudian pada tanggal 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan larangan menggunakan mata uang Nica dan digantikan oleh ORI sebagai alat pembayaran yang resmi di Indonesia. Jadi pada saat itu, pada tanggal 1 Oktober 1946, Indonesia itu sudah menggunakan ORI atau Uang Republik Indonesia sebagai alat tukar atau alat pembayaran resmi, ya. Nah, ini anak-anak beberapa contoh uang pada masa-masa kemerdekaan. Nah, ini contoh uangnya. Barangkali dari anak-anak ada yang mempunyai uang seperti ini, ya berarti uangnya utuh, ya. Lanjut. Nah, yang kedua adalah kebijakan konferensi ekonomi. Ya, konferensi ekonomi. Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo itu mengundang para kepala daerah di Pulau Jawa untuk mengadakan konferensi ekonomi
pada tahun 1946, tepatnya pada bulan Februari. Nah, kemudian pada tanggal 6 Mei 1946 diadakanlah konferensi ekonomi yang kedua, yaitu membahas tentang program ekonomi pemerintah, keuangan negara, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Ya, di sini itu Bapak atau Menteri Kemakmuran Darmawan Mangunkusumo itu mengadakan atau membuat sebuah konferensi ekonomi atau upaya untuk meningkatkan ekonomi di Indonesia. Nah, ini contoh atau gambar dari konferensi ekonominya. Yang ketiga yaitu adalah pinjaman nasional. Nah, untuk pinjaman nasional, Menteri Keuangan Surahman yang mengusulkan program pinjaman nasional yang diwujudkan dengan pendirian Bank Tabungan Pos. Jadi pada masa itu Surahman atau Menteri Keuangan Bapak Surahman itu mengusulkan program, yaitu program pendirian Bank Tabungan Pos. Tugasnya apa anak-anak atau Bank Tabungan Pos? Tugas dari Bank Tabungan Pos itu adalah salah satunya menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ya, itu kebijakan yang ketiga. Nah, sekarang kebijakan yang keempat. Yang keempat adalah Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Ya, di sini Badan Perancang Ekonomi diusulkan oleh Menteri Kemakmuran A.K. Ghani, ya, yang mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada tahun 1947. Nah, Badan Perancang Ekonomi sendiri tugasnya itu adalah menyusun rencana pembangunan ekonomi berjangka waktu 2 sampai 3 tahun. Ya, jadi Bapak A.K. Ghani ini mengusulkan pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board pada tahun 1947. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu adalah menyusun rencana pembangunan ekonomi dan berjangka. Jadi ada waktunya, yaitu 2 sampai 3 tahun. Kemudian yang kelima. Nah, ini anak-anak foto dari Meja TNI Dr. Adnan Kapau Ghani atau A.K. Ghani. Nah, yang kelima yaitu rencana Kasimo. Ya. Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu I.J. Kasimo yang menyusun sebuah program yang disebut dengan rencana Kasimo sesuai dengan namanya atau sesuai dengan pendirinya yaitu I.J. Kasimo. Nah, rencana Kasimo ini atau program dari rencana Kasimo ini itu mempunyai rencana yaitu produksi berjangka 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Ya. Nah, ini adalah contoh gambar dari Bapak I.J. Kasimo. Oke. Nah, anak-anak, tadi sudah Bapak bahas, yaitu tentang beberapa kebijakan-kebijakan atau upaya untuk dapat mengembangkan khususnya ekonomi di negara Indonesia setelah masa kemerdekaan. Nah, kita bisa merdeka itu karena kita Nah, anak-anak, di sini Bapak punya sebuah video tentang tari daerah. Lari-lari bukan yogi jalan, pandang tajamu di muaro
Ya, anak-anak, tadi kalian sudah melihat contoh tari daerah dari Sumatera Barat, yaitu tari Indang. Nah, kalian sudah perhatikan kan tarinya? Nah, tari Indang sendiri itu berasal dari Minangkabau atau Sumatera Barat dan termasuk gerak tari kreasi baru. Nah, pola lantai yang ada pada tari Indang itu adalah horizontal dan dilakukan secara kelompok. Ya, anak-anak ya, itu adalah salah satu contoh tari daerah dari Minangkabau. Nah, banyak sekali tari-tari daerah dari provinsi-provinsi lain selain Sumatera Barat. Ya, anak-anak ya. Kalau ini hanya contoh yaitu tari Indang. Kemudian pola lantainya adalah horizontal. Kemudian juga ada beberapa yang lain yaitu seperti tari kecak, kemudian tari merak ya. Kalau tari kecak itu berarti kan pola lantainya adalah melingkar. Kalau tari Indang sendiri yaitu horizontal anak-anaknya atau lurus seperti itu. Nah, anak-anak, dari tadi yang kalian lihat atau video tari yang kalian lihat tadi itu kan bareng-bareng ya atau banyak ya atau secara berkelompok. Nah, di situ itu kalau misalkan salah satunya tidak ada atau sendirian, maka tidak terjadi tari Indang. Nah, makanya di situ itu kita harus menjaga satuan dan persatuannya agar kompak dan lain-lain. Nah, anak perhatikan gambar berikut ini. Ya, persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Perhatikan, ada gambar pertama dan gambar kedua. Ya, untuk gambar yang pertama, kita lihat sendiri, itu banyak warga atau beberapa orang sedang membuat panjat pinang ya, anak-anak ya. Nah, gambar yang pertama, itu kan bareng-bareng ya, ada 3 orang itu kalau nggak salah. Nah, untuk gambar kedua, sudah terlihat sedang mengerjakan atau sedang bekerja bakti untuk membersihkan lingkungannya. Ya, kira-kira dari 2 gambar ini, apa yang bisa kita dapatkan anak-anak? Ya, betul sekali, yaitu bergotong royong, betul. Ada lagi yang lain? Ya, betul. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Betul. Kalau misalkan kita bekerja sendiri, pasti itu akan menjadi berat. Ya, makanya kalau kita ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, kita harus bersama-sama atau persatuan dan persatuan. Nah, apa sih kesatuan dan persatuan? Oke, kalian bisa bahas. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi. Maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Nah, anak-anak di sini Miss Ahmad punya sebuah teks tentang persatuan dan kesatuan. Mengapa sih persatuan dan kesatuan itu penting untuk kesejahteraan umum? Silakan kalian baca. Pas lagi azan. Cukup? Ya, anak-anak, sudah dibacakan? Ya. Di sini pada teks mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Di sini ada 2 paragraf. Ya, coba kalian perhatikan. Kira-kira ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang rancu tidak? Ya. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu tahan dulu ya. Nah, sekarang Mister akan jelaskan lagi apa isi itu kalimat efektif. Sebelumnya sudah dibahas ya, kalimat efektif itu apa. Nah, Mister Ahmad akan menjelaskan kembali. Apa sih kalimat efektif itu? Ya, kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, harus menggunakan kata baku yang ada pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah membaca teks yang tadi ya, yang tentang mengapa persatuan dan kesatuan itu sangat penting. Nah, dari teks yang tadi, apakah kalian sudah menemukan kata apa yang sekiranya tidak benar atau tidak baik atau rancu ya? Ya, sudah ketemu anak-anak?
Ya, kata yang pertama adalah rakyat, betul. Nah, kata rakyat itu adalah kata tidak baku. Kata bakunya adalah rakyat. Kemudian yang kedua, perilaku. Nah, perilaku itu kata tidak baku. Kata bakunya adalah perilaku. Nah, kemudian tentram. Nah, tentram itu termasuk kata tidak baku anak-anak. Kata bakunya adalah tenteram, ya. Betul. Itu adalah contoh kata baku dan tidak baku dari teks yang tadi kalian baca. Ya, jadi kalian harus jeli dan teliti ya ketika membaca sebuah teks. Apakah ada kata-kata yang tidak baik ataukah tidak efektif? Nah, kalian cari kata atau kata bakunya. Nah, dari teks yang tadi kita dapat mencari informasi atau menggali informasi-informasi penting. Ya anak-anak ya. Nah, di sini Miss Salma sudah membuat peta pikiran. Dan di tengah ini yaitu judul, yaitu mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Nah, di sini ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Ingat anak-anak, jika kita ingin mencari informasi penting atau menggali informasi penting, kita harus menggunakan kata tanya, ya. Nah, yang pertama, kata tanya apa? Nah, kira-kira kalimat tanyanya apa ya anak-anak ya? Dari kata tanya apa? Ya, apa yang harus dilakukan agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga? Ya, jawabannya adalah ya, saling tolong-menolong. Ya, kedua, mengapa? Kira-kira apa anak-anak pertanyaannya? Ya, mengapa sih negara kita itu perlu adanya persatuan dan kesatuan? Nah, jawabannya adalah agar negara tidak terpecah belah. Nah, kemudian yang ketiga, siapa? Siapa yang harus menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya adalah semua warga negara. Selanjutnya bagaimana? Bagaimana? Ya, gimana anak-anak? Apakah ada yang tahu pertanyaannya dari kata tanya bagaimana? Ya, bagaimana cara untuk dapat menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya adalah saling tolong-menolong, kemudian musyawarah, tidak memaksa kehendak orang lain. Kemudian kata tanya selanjutnya adalah apa? Kapan? Maaf. Kapan persatuan dan kesatuan itu kita lakukan? Ya, pasti jawabannya adalah setiap saat atau kapanpun, ya. Kemudian di mana? Di mana kita harus menjaga persatuan dan kesatuan? Jawabannya adalah ya betul, di mana saja. Tidak harus di rumah, tidak harus di sekolah, tidak harus di lingkungan masyarakat, tapi di mana saja kalian berada. Nah, oke, itu adalah beberapa informasi penting atau informasi-informasi yang terdapat pada teks tadi atau teks yang berjudul mengapa persatuan dan kesatuan penting untuk kesejahteraan umum. Oke, baik anak-anak. Sekarang Mr. Ahmad akan simpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi perekonomian bangsa Indonesia adalah tadi salah satunya yaitu dengan kebijakan Uang Republik Indonesia, yaitu kemudian konferensi ekonomi, pinjaman nasional, badan perancang ekonomi, dan rencana Kasimu. Kemudian tari indang. Tari indang itu adalah salah satu tari yang berasal dari Sumatera Barat atau Minangkabau. Nah, tari indang sendiri jenis pola lantainya adalah horizontal. Kemudian persatuan dan kesatuan harus selalu kita jaga karena dengan begitu bangsa kita akan semakin kuat dan semakin maju. Jadi, kemudian selanjutnya mencari informasi penting pada sebuah teks yaitu dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
serta dengan menggunakan kalimat efektif dan baku. Oke, cukup sampai di sini saja pembelajaran hari ini ya. Selamat tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.